Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan kami bekerja, belajar, mengurus rumah tangga dan melakukan aktivitas yang lain. Di pagi hari ini Tuhan sediakan kami untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga kami juga mau belajar firman Tuhan yang menjadikan berkat terindah bagi kami dan bagaimana kami hidup berkemenangan dalam Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang selalu ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan mulai dengan satu pujian, lagu yang sungguh indah, yang di masa pandemi ini kita sudah lewati 2 tahun ya saudara ya. Dan pujian pertolonganmu ini yang membuat kita lebih lagi mengerti akan penyertaan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Pertolonganmu.
Amin, saudara. Amin ya. Selama 2 tahun di masa pandemi ini, bahkan sebelum pandemi, ketika kita mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan, ya, pertolongan Tuhan, ya, begitu indah buat setiap kita ya. Bahkan pujiannya mengatakan pertolongan itu begitu ajaib. Ajaib, kenapa saudara? Karena di luar dari pikiran kita. Kita tidak bisa pikirkan, saudara. Tapi itu yang Tuhan perbuat kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bukan? Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Bukan hanya dalam kehidupan kita hari lepas hari, tapi juga dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, saudara, kalau kita perhatikan, diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Ya. Nah, dikatakan Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Amin. Nah, di ayat 7 dan 8, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, demikian jauh firman Tuhan, saudara ya. Nah, kalau kita lihat pada kehidupan pribadi kita masing-masing, saudara. Dalam setiap orang percaya, itu ada kelemahan dan kekurangannya. Betul, saudara? Ya, amin, saudara ya. Kita semua memiliki kekurangan dalam kepribadian dan kelemahan dalam sifat-sifat kita ya. Kita melihat kecenderungan dosa di dalam diri kita yang sering saya gambarkan sebagai natur yang berdosa, natur yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, misalnya apa, saudara? Itu keegoisan. Ya, itu udah ada dari kita lahir, saudara ya. Sifat mudah marah itu pun ada, ketidaksabaran dan keinginan untuk membalas dendam. Nah, ini, saudara, ya, kelemahan dan kekurangan orang percaya yang saudara saya miliki sejak kita ada di dunia ini, saudara ya. Nah, kelemahan dan kekurangan diri kita, saudara, di dunia ini terdapat hubungan antara ketidaksempurnaan dan perubahan menjadi lebih baik. Nah, ini indahnya, saudara ya. Kalau kita lihat di YouTube, itu saudara ya, banyak orang-orang merubah lahan halamannya ya, nggak teratur, lalu di channel YouTube tentang bertanam, saudara, dibuat bagus, saudara ya. Kalau saya lihat film-filmnya itu ya, itu mereka buat tanah halaman yang jelek lalu berubah menjadi bagus, saudara. Ya, jadi ada perubahan menjadi lebih baik di dunia ini. Apalagi, saudara, dalam pembentukan batu permata, saudara. Namun terkadang ada salah satu partikel dasar yang menyimpang dari susunannya. Inilah keanehan, saudara ya. Aneh, unik, atau kesalahan. Ini atau ketidaksempurnaan justru menghasilkan batu permata yang sangat indah. Saya pernah lihat batu permata, saudara, tapi nggak pernah pegang, saudara. Jadi lihat aja udah bagus, saudara ya, apalagi pegang atau memilikinya. Ya, buat para wanita, permata menjadi satu hal yang menjadi barang yang masuk untuk dimilikinya, saudara ya. Atau dalam proses
terjadinya mutiara, saudara, yang diakibatkan oleh sebutir pasir yang masuk ke dalam sebuah kerang atau tiram. Saudara tahu kan prosesnya? Ketika kerang itu dimasukin pasir oleh nelayan tiram itu, saudara, lalu dikembalikan lagi ke dasar laut, ditunggu sampai beberapa waktu, akhirnya sesudah tiram itu mati atau mutiara itu terbentuk, diambil, saudara, dipanen, dan terdapatlah mutiara-mutiara yang indah. Itulah, saudara, ada proses yang terjadi, saudara. Jadi ada hubungan antara ketidaksempurnaan dan perubahan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan kita sebenarnya, saudara, ya. Ada perubahan dari yang buruk, yang kurang sempurna, kelemahan dan kekurangan kita menjadi lebih baik. Tapi bagaimana caranya? Ya, jadi caranya hanya di dalam Tuhan Yesus. Jika kita kekurangan itu membuat kita bersandar kepada Tuhan, maka kekurangan itu dapat kita terima sebagai berkat yang terselubung, berkat yang tersembunyi, berkat yang indah yang bisa kita miliki, saudara, ya. Bukan permata yang kita miliki, tetapi ini, saudara, berkat ini yang harus kita miliki, saudara. Saat kita mengakui kelemahan kita dan mencari pertolongan Allah, kita akan mengalami kasih karunia dan kekuatannya. Amin, saudara. Nah, kisah, saudara, orang anak pemulung. Jadi dalam satu kelas, gurunya bertanya kepada anak-anak, ya. Nah, cita-cita mereka besar nanti mau jadi apa? Ada seorang anak yang papanya dokter. Dia bilang, saya mau jadi seperti papa. Oh iya? Iya, papaku seorang dokter. Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Ya. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, gurunya tuh senang sekali, saudara. Ya, bagus. Ya, excellent. Lalu anak yang lain tunjuk tangan. Saya, Pak Guru. Apa? Saya mau jadi pengusaha. Oh ya? Ya, karena papa saya pengusaha. Dia banyak karyawannya. Dia begitu ribuan karyawannya yang dia harus gaji setiap bulannya. Wow. Ya, bukan itu saja. Perusahaan itu membantu orang-orang miskin, membantu yayasan-yayasan memberikan donasi-donasi kepada pendidikan dan lain sebagainya. Wah, gurunya tersenyum-senyum, excellent. Ya. Lalu ada lagi yang tunjuk tangan, saudara. Saya, Pak Guru. Apa? Iya, saya mau seperti papa saya nanti kalau besar. Emang papa kamu siapa? Papa saya pengacara. Wow, pengacara, iya. Dia membela orang yang bersalah. Dia membela orang tidak bersalah. Bukan yang bersalah yang dia bela, yang tidak bersalah. Yang bersalah dia tidak mau bela, tapi yang tidak bersalah, ya, yang dijahatin mengalami ketidakadilan dia bela. Wah, hebat. Lalu ada lagi anak satu dengan lebih bangga lagi. Saya, Pak Guru. Wah, apa? Saya gede mau jadi pemulung. Hah? Semua pada ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa. Pemulung. Hahaha. Lalu Pak Guru itu tanya lagi. Wow, kenapa jadi pemulung? Ya, karena papa saya juga seorang pemulung. Hah? Kenapa pemulung? Iya, papa saya itu hebat. Dia ya mengambil semua barang-barang yang dibuang orang, yang sudah rusak, yang sudah tidak berguna, dibuang orang. Lalu papa saya ambil, papa saya perbaiki. Lalu papa saya bersihkan dan jadi barang yang bagus kembali, dan bukan hanya bagus kembali, dan jadi berguna lagi buat orang banyak. Wow, kata Pak Gurunya. Hebat sekali cita-citamu juga, nak. Nah, saudara, dari cerita ini, apa yang kita pelajari? Kalau kita lihat, Tuhan Yesus lah seperti pemulung itu, bukan? Dia merubah kita semua, orang-orang yang berdosa. Saudara. Dia rubah hari lepas hari. Dengan kesabarannya, dia rubah kita, saudara. Ya. Kita yang sudah rusak, yang tidak berguna, akhirnya Tuhan rubah kita menjadi yang baik dan berguna. Amin, saudara. Nah, itulah kita, saudara. Nah,
Kita akan belajar pagi hari ini dari Mazmur yang sudah kita pelajari tadi, saudara. Ya, Mazmur 138 ini, saudara. Mazmur yang sangat indah. Kenapa indah, saudara? Karena kalau kita perhatikan Mazmur ini, saudara, LAI juga memberikan judulnya yang indah juga, saudara. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ya, indahnya Daud, ya, dalam hidupnya. Dia merespon pertolongan Tuhan dengan nyanyian syukur. Daud berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Ya, jadi Daud berkata bahwa dia selalu terus bersyukur, saudara. Di hadapan semua orang, di hadapan apapun, di hadapan malaikat, di hadapan semuanya. Dia mau bermazmur bagi Tuhan. Dalam kondisi apapun juga. Bahkan di ayat 2 sampai ayat 6, dia jelaskan begitu rupa, saudara. Kenapa dia bersyukur, saudara. Dan itu juga akan menyebabkan orang lain juga bersyukur. Bukan hanya orang lain, raja-raja, bangsa-bangsa juga bersyukur kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, rekan saya di STT Iman, alumni STT Iman, hambanya Samsul Tandian, saudara, sekarang pelayanan di Hong Kong. Dia kirimin saya sebuah buku, saudara. 365 goresan kata motivasi mengucap syukur. Wah, saya kaget, saudara. Saya dihubungin dia bilang, contoh minta nomor alamatnya dan HP-nya dong, saya mau kirimin buku buat kamu. Wah, ternyata buku itu, saudara. 365 goresan kata motivasi mengucap syukur. Ya, semua kata-katanya begitu indah, saudara. Bahkan 365 goresan. Jadi setiap hari ada, saudara, kata ucapan syukur yang dia kumpulkan dalam satu buku itu, saudara. Jadi sepertinya dia mau berkata tidak ada kata untuk mengeluh, tidak ada kata untuk menyalahkan orang lain, tidak ada kata untuk alasan-alasan apapun selain mengucap syukur setiap hari. Ya, nah, dikatakan apa, saudara? Setiap pagi Tuhan menyapa kita lewat hangatnya sinar matahari untuk mengingatkan kita jangan lupa mengucap syukur untuk satu hari yang baru. Indah sekali, saudara, ya. Ketika kita melihat matahari, saudara. Ketika kita lihat matahari, saudara, ya, kita mengingat akan kasih Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, dia katakan, ya, mengucap syukur. Thank you Tuhan, thanks God, ya, untuk hari yang baru. Nah, lalu dia tulis juga, saudara, setiap hari yang diisi dengan mengucap syukur adalah hari yang diberkati Tuhan. Indah sekali, saudara, ya. Ketika kita mengucap syukur bahwa hari itu, bahwa hari yang kita miliki, hari yang sudah diberkati Tuhan. Amin, saudara, ya. Nah, selanjutnya, orang yang setia mengucap syukur bagaikan air sungai yang terus mengalir akan menyaksikan berkat Tuhan tak pernah putus mengalir dalam kehidupannya. Wow. Ya. Apalagi, saudara, orang yang setia mengucap syukur. Jadi bukan 1-2 hari dalam kondisi senang aja, saudara, mengucap syukur, ya. Dalam ketika mengalami kesulitan permasalahan hidup, ya. Orang yang setia mengucap syukur dalam hatinya akan menyimpan kekuatan dari Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, dari 5 yang saya ambil ini, saudara. Mengucap syukur dapat menolong kita melihat Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidup kita. Amin, saudara. Ya. Apapun yang terjadi, baik pandemi yang masih terus berlanjut, bahkan perang yang baru dimulai di Rusia dan Ukraina, ya, tidak membuat kita, ya, melihat itu, tapi yang hanya melihat kepada Tuhan yang sedang mengendapi rencana kita. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, mengapa Daud selalu mengucap syukur, saudara? Bahkan mengajak semua orang, saudara dan saya juga, untuk mengucap syukur. Mengapa, saudara? Ini kuncinya di ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan,
engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya. Daud bisa mengucap syukur. Karena apa, saudara? Karena di ayat 7 dan 8 ini. Jadi, ketika dalam kesesakan, ya, keputusasaan, kelemahan diri, apa yang terjadi, saudara? Dia tahu Tuhan, revival, ya, membangkitkan kembali untuk hidup terus bagi Tuhan. Terhadap amarah musuhnya, Tuhan menolong dia. Dan tangan kanan Tuhan menyelamatkan. Indah sekali, saudara ya. Daud mengalami jatuh bangun dalam hidupnya. Pengalaman Daud menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, walaupun harus mengalami proses panjang dalam hidupnya. Ya, kalau kita belajar dari kisah Daud, saudara ya, waktu dia muda, saudara ya, remaja dan pemuda lah ya, dia tidak dianggap, saudara, sama keluarganya. Ya. Bahkan ketika Nabi Samuel mencari-cari untuk pengganti Raja Saul, dia tidak masuk hitungan. Ternyata memang dia tidak ada di rumah, dia ada di mana? Menggembalakan domba. Setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, saudara, dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, ya, Tuhan merubah hidupnya, saudara. Seperti batu permata, seperti mutiara. Ya. Apa yang terjadi dengan Daud, saudara? Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak bunuh. Kenapa, saudara? Karena itu adalah yang jahat di mata Tuhan. Dia tahu waktunya Tuhan. Maka dia tidak bunuh Saul, saudara. Dia tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kelicikannya dalam menutupi dosa perzinahannya. Ya, saya sebut kelicikan, saudara. Kenapa? Kalau kelicikan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, ya, dia tutup-tutupi sampai semua orang tidak ada yang tahu, saudara. Itulah kelicikan, saudara. Dan betul, ketika dia berzina dengan Betsyeba, saudara, dia tutup-tutupi semuanya dengan berbagai macam kepintarannya, saudara ya. Dan kepintaran dipakai untuk kelicikannya, saudara. Sampai tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Samuel pun tidak tahu, saudara. Hanya tapi Tuhan yang tahu, saudara. Jadi hati-hati, saudara ya. Jangan kita jatuh kepada dosa kelicikan. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu itu, saudara. Ya. Apalagi, saudara, keluarga yang berantakan. Nah, Daud ketika dia tahu dosanya, saudara, dia tidak dorong saja, udahlah lanjut aja, enggak, saudara. Tapi Daud bertobat setelah dia tahu dia salah, dia bertobat. Itu yang paling penting. Keluarga yang berantakan ini pun adalah dari bagian dari yang harus dia jalani, dan dia jalani dengan ya tetap setia kepada Tuhan, tetap bersandar kepada penyertaan Tuhan. Ya, bahkan penyertaan Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi diri dia menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang penting, saudara. Ya, apapun permasalahan, kesusahan hidup kita, ya, jangan hanya lihat pertolongan Tuhan pada masalah kita, tapi Tuhan memperlengkapi diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, pengalaman yang membuat Daud mampu mengantisipasi masa depan dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Nah, saudara, ketika Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kerohaniannya, Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara, Daud percayakan kepada Tuhan segala kekurangan dalam dirinya untuk diubah menjadi sifat-sifat yang baik. Itulah kemenangan yang terindah
kemenangan yang terlebih daripada kita menyelesaikan masalah kita. Tapi kemenangan Tuhan merubah kita dari kekurangan kita menjadi sifat-sifat yang lebih baik, bahkan lebih baik lagi. Nah, saudara, dalam hidup kita pun, bagaimana kita menanggapi kekurangan dan kelemahan dalam diri kita? Kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan kerohanian kita? Jangan biarkan hal-hal apapun membuat kita putus asa. Sebaliknya, minta pertolongannya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah, saudara ya, dari tulisan Max Lucado. Dia menulis sebuah cerita, saudara ya, tentang satu tim sepak bola. Di dalamnya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi pelatih mereka. Mereka bermain, saudara. Dari bermainnya kasar, bermainnya curang, bermainnya emosian, sampai akhirnya tim ini bermain dengan cantik sekali. Tim yang dirubah sama Tuhan. Tim yang bermain bukan mengandalkan untuk kemenangan tim mereka, tapi bermain untuk merubah tim mereka. Bagaimana bermainnya tidak kasar, tidak curang, tidak emosian, tidak arogan, tidak memaki-maki wasit, dan lain sebagainya. Dan inilah gambaran kita, baik dalam keluarga kita. Kita adalah tim Jesus. Baik dalam gereja kita adalah tim Jesus yang Tuhan persiapkan untuk kita diubahkan. Bukan hanya mencari kemenangan dalam hasil pertandingan, tetapi kemenangan dalam hidup kerohanian kita. Bagaimana kita yang diubahkan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Saudara, coba kita tanyakan pada keluarga kita, apakah saya menjadi lebih baik sampai saat ini saudara bertemu dengan saya, hidup dengan saya? Atau di gereja, saudara, kita sudah bertemu berapa banyak, apakah saya makin lebih baik? Atau saya makin seperti tidak berubah, saudara? Iya, saya berharap kita semua, saudara ya, karena kita adalah tim Jesus, baik dalam keluarga maupun gereja, kita menjadi tim yang lebih baik. Bukan bicara kemenangan, saudara, tapi bicara kemenangan, bukan kemenangan hasil, tapi bicara kemenangan bagaimana Tuhan merubah hidup kita hari lepas hari menjadi lebih indah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat terus belajar dan belajar. Seperti Daud belajar dan belajar. Dan kuncinya adalah kami hidup merasakan pengalaman dengan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya itu. Kami bersyukur belajar dari Daud ini, Tuhan, yang terus bersandar hanya kepada Tuhan saja dan siap dirubah dari hari ke hari dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, terima kasih. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.